Haleluya, shalom. Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan. Tuhan itu sungguh senang kalau kita bahagia. Tapi ternyata banyak orang yang sulit menemukan kunci kebahagiaan. Hari ini saya mau bagikan kunci kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan seseorang itu terletak pada saat dia mengenal tujuan hidupnya sudah sesuai dengan panggilan Allah. Tapi tahukah saudara, panggilan Allah itu seperti apa? Panggilan Allah itu merupakan tahap awal untuk membahagiakan setiap orang apabila kita mengikutinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kita dipanggil, dipilih, dibenarkan, lalu dimuliakan. Itu sangat-sangat membahagiakan. Hidup ini singkat. Kita hanya numpang di dunia. Kadang-kadang kita tidak tahu mau kemana tujuan hidup kita, tapi coba cenderungkan telinga saudara kepada kehendak Allah. Dia selalu memanggil tanpa membeda-bedakan. Ada beberapa macam panggilan Allah. Yang pertama, dia panggil untuk kita semua datang percaya dan bertobat supaya diselamatkan. Yang kedua, dia panggil supaya setiap orang yang berlelah, yang berbeban berat, datang kepadanya, dia akan berikan kelegaan. Yang ketiga, dia panggil untuk kita dapat melayani, dijadikan seorang imamat yang rajani, karena kita dipilih untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Pelayanan sosial, pelayanan meja, itu semua adalah panggilan yang ketiga. Panggilan yang keempat, kita dipanggil untuk menerima jawatan. Mungkin saja saudara dipanggil untuk menjadi seorang nabi, rasul, penginjil, gembala, atau guru. Dengarkan dan ikuti terus apa maunya Tuhan. Yang kelima, panggilan pulang ke rumah Bapa. Ada satu hal yang saya pernah baca di Facebook, kocak banget. Dia tiap hari karena tidak bahagia, dia selalu mengeluh dan menggerutu. Sampai satu ketika dia tulis, "Ya Tuhan," seolah-olah diskusi sama Tuhan. "Hidup kok susah, cari istri susah, berkeluarga susah, cari uang susah." Terus Tuhan menjawab, "Oh gitu, terus gimana, mau pulang? Pulang kemana? Ke rumah Bapak." "Oh jangan dulu Tuhan, aku belum siap." Jadi kalau hidup mau bahagia di dunia, jangan cepat menggerutu, jangan suka komplain, tapi bersyukur kepada Tuhan dan ikuti rule-nya Tuhan. Ada ayat yang paling bagus, Roma pasal 8 ayat 28-30 mengatakan, untuk mengingatkan atau menjelaskan apa yang kita dengarkan tadi tentang panggilan Allah yang membuat kita bahagia. Ayat ini bagus sekali, dengarkan, saya bacakannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita perlu mengasihi Dia dengan segenap hati kita, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia sudah memanggil kita, ikutin panggilannya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, itulah Yesus, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roma pasal 8 ayat 28-30. Biar setiap saudara dapatkan kesan-kesan yang khusus, sehingga tidak ada satupun yang hidup di dalam duka cita, tapi semua berbahagia. Mari kita puji Dia, lalu kita berdoa ya. Lagu ini bagus banget, kita nyanyikan bersama-sama, perdengarkan suaramu kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
kami mau mengucapkan syukur atas segala kedaulatan kasih setia-Mu. Bantu setiap saudara-saudara kami untuk bisa mendengar panggilan-Mu dan mengikutinya. Tambahkan iman percayanya untuk terus bisa meningkatkan responnya untuk mendengar dan melakukan panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi pengikut Tuhan, dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu, bahkan dapat menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat. Sucikan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, angkat semua kelemahan yang ada, gantikan dengan kelegaan. Semua sakit penyakit, mari saudara yang sakit, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Kami hancurkan semua sakit bentuk apapun juga yang terganggu jiwanya, mental. Dalam nama Yesus kami usir semua sakit, stres, depresi, autis ataupun lainnya. Baik yang Parkinson, yang tiroid, yang leukemia, kami usir semua sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Yang sakit kanker di tempat segala apapun, baik di tubuhnya, di kepalanya, di lehernya, bahkan di bagian dadanya, kami tolak semua sakit itu. Sakit yang di usus juga kami usir sakitnya dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus sucikan. Bebaskan mereka yang stroke, Bapa, berikan semangat tetap bisa menjadi orang-orang yang produktif, bahkan sembuh total. Cara-Mu ajaib menyembuhkan semua sakit penyakit, termasuk yang asam urat, yang sakit diabetes, bahkan yang sakit alergi, gatal-gatal sudah bertahun-tahun. Jamah dan beri sembuh, hancurkan semua sakitnya. Darah Yesus sucikan. Kalau Tuhan sudah tolong banyak orang, tolong juga setiap saudara kami temani dan satukan hati untuk berdoa bersamanya. Kami usir semua sakitnya, baik yang terganggu matanya, telinganya, bahkan setiap sakit apapun yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Jamah dan beri sembuh. Mereka yang terlunta-lunta karena tidak punya pekerjaan, tidak punya income, berikan jalan keluar, berikan hikmah untuk dapat meraih semua hal-hal yang terbaik bagi masa depannya, bagi kehidupannya masa-masa sekarang. Masa-masa pandemik yang membuat orang gulung tikar, bahkan kerugian, biar Tuhan tolong berikan semangat yang besar sehingga tidak sampai menjadi orang-orang yang terkebelakang. Semua bisa bangkit kembali dan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Cara-Mu ajaib Tuhan, tidak pernah kehabisan akal. Berkati supaya semua bisa menjadi produktif baik dalam hal jasmani maupun rohani. Bebaskan setiap mereka yang berada di dalam kesulitan, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, bahkan juga masa depan. Tuhan berkati semuanya, biar tidak ada satupun yang hidup di dalam keputusasaan. Berkati mereka Tuhan, angkat semua kuasa-kuasa roh perceraian, kekerasan ataupun lainnya yang seringkali mengganggu masa depannya. Dalam nama Yesus kami hancurkan semua kuasa-kuasa si jahat yang membuat orang terikat dengan drug, narkoba atau minuman keras, terikat dengan rokok. Kami hancurkan semua kuasa ikatan itu. Perjudian juga, lepaskan semua dari yang jahat. Cara-Mu ajaib Tuhan, membebaskan setiap kehidupan anak-anak-Mu sehingga semua bangkit dan mengalami rencana Allah, panggilan Allah yang luar biasa. Tolong Tuhan supaya semua hidup di dalam damai sejahtera Allah, memiliki roh takut akan Allah, dan berkati supaya semua pemimpin-pemimpin rumah tangga, pemimpin-pemimpin masyarakat, pejabat-pejabat tinggi negara, biar semua diberikan roh takut akan Allah, hikmat, akal budi untuk mensejahterakan orang-orang yang pimpinnya. Kami terus bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa.